dan di game 4, di game 3 dia masih cuan gitu loh. Mananya juga kayak seolah nggak habis-habis. Karena kayak ya balik lagi dia benar-benar pakai template yang kalau menurut aku udah bisa sempat dibaca sih. Kayak dia pakai bad impact itu 2 kali. Iya 1-2. And then dia bakal pakai last hit atau basic attack-nya untuk melakukan clearing minion. Atau sanguine Reset claw lagi. lah dia. Reset Habis itu dia reset lagi baru dia 1-2. slap 2 kali lagi untuk menggunakan bad impact-nya. Bener, itu dia. Dan Immortal KH kali ini sudah mengamankan Granger bahkan lapu-lapu untuk seorang Matt yang benar-benar mengerikan. Kita tahu lapu-lapu dari Matt kemarin cukup menegangkan bahkan dan lapu-lapu Matt itu adalah salah satu lapu-lapu yang bersinar di MPL. Benar, tapi Immortal KH benar-benar memberikan kejutan dengan mengambil Uranus terlebih dahulu dan mereka membiarkan mid laner-nya diambil terakhir. Ini hal yang cukup unik banget dari Immortal KH. Nggak berebut. Mereka menyimpan strategi tersebut, either itu Kagura untuk combo sama Jauhead atau yang tersisa ini sekarang apa berarti? Kagura masih ada. Loyi, Kagura Luoyi. Kagura, Loyi, terus juga mereka kalau mau main Kadita masih bisa. Abis itu mereka main, Eudora udah mati ya. Nah, Eudora udah benar-benar di shutdown dari awal karena combo Jauhead Eudora itu yang paling annoying. Iya. Itu bukan annoying lagi bro. Aduh. Combo sekali lewat hilang. Kaja. Kaja Pakuito. Oke. Kaja Kaja untuk Dreams. KYY. No. Kaja bisa jadi Dreams juga bahkan. Kaja KYY nih Be menurut gua. Gak tau kenapa. Kaja kayak menurut lu. Kaja samping. Gold laner. Menurut gua ya, tapi gua gak tahu sih. Gue Kaja mid sih. Kaja mid? Iya. Kaja mid ya kalian berdua ya? Iya. Gak apa-apa ya. Dream sih yang pakai. Ya, ini random banget gitu. Iya, terus nanti masuk ke black hole. Geraknya cuma yang ke black hole-nya itu sih. Kenapa? Menurut gua kayak dia tiba-tiba naik aja kayak ke lift terus hilang gitu. Jangan black hole gitu. Oh. Ngerti gak sih? Iya. Paham. Ini kan kita yang masuk gitu. Iya. Oke kita langsung saja masuk ke line up di game pertama. Indonesia. Berikan semangat kalian di kolom komentar. Indonesia. Dar. Indonesia. Dar. Oke. Baru gue terakhir di Indonesia kena mental Kamboja. Langsung nge-pause. Kita kan mendoakan yang terbaik. Kita langsung aja back to the game. Yes. Oh my god. Oke. Ada Senpai. Oke, sudah ada Senpai Week Night dan kita lihat di sektor ke depan untuk seorang Dreams-nya. Harus berhati-hati, jangan sampai terpick off di detik ke-40 seperti ini. Tapi kali ini lihat apakah bakal coba dipaksa. Matt bakal ditahan seperti biasa dan... Lalu terburu-buru retribusi dilakukan oleh seorang Matt. Bahkan Purple Buff diamankan oleh seorang thank you. Dan lihat Bigetron stikernya sudah dikeluarkan begitu saja. Waduh. Ini yang kedua kalinya untuk Max dicuri begitu saja dari area Purple Buff-nya. Kemarin, Oh My Venus juga melakukan hal yang sama. Tapi kali ini TY atau Thank You benar-benar melakukan hal yang sama. Iya, mereka benar-benar belajar banget untuk bagaimana mencari atau mencuri buff milik seorang Max. Dan ini benar-benar kerugian di early seperti ini bagi seorang Yusunshin. Dan betul banget, akhirnya Orange Buff berhasil diamankan oleh Max. Tapi seperti Max di sini Matt lawan Max itu melawan seorang Uranus. Matt masih mencoba untuk lobby, ternyata nggak mau dipaksakan karena stacknya itu bisa full di sana Profesor. Iya, balik lagi. Kalau misalkan dia pakai jabnya ke arah Uranus, dia nggak bakal punya escape ability yang cukup. Karena dia udah ngejab duluan. Terus ditempel dia habis itu. Kurang deh darahnya habis itu kan. Regennya malah nambah. TY kali ini bakal coba untuk melakukan rotasi karena bottom lane. Ada KYY di sana di arah rumput. Dan udah diberikan informasi TY bakal melawan KYY dan bahkan para pemain dari tim Immunity KH kali ini harus mundur terlebih dahulu. Bener gak? Benar. TYYYY, KYYYY. Iya, TYY versus KYY. Tapi 1 detik lagi menuju ke arah turtle yang pertama. Masih berada di depan, mengganggu pergerakan dengan ada stiker Bigetron apa program. Tapi berarti di Impunity KH juga ada yang ikut marga 3 huruf ya? Iya, itu TYY. Temannya Albert TTT. Benar banget. Michio Fatal setup kali ini. Oke. Dari setup dari Impunity KH sepertinya. Tapi Max-nya masih level 3, level 4. Mountain Shocker telah dibuka. Kali ini bakal mengganggu pergerakan para pemain. Tapi ternyata karena Retribution diamankan oleh tim Impunity KH di arah belakang sana. Flicker masih ada. Wild Dragon bahkan kali ini match-nya masih survive. 1 poin diamankan. Uranus harus hilang di rumput. Masih malam di KYY. Dipencet looking for double kill untuk seorang Rainbow. Dimakan begitu saja satu persatu walaupun setup turtle yang sangat matang dari teman-teman tim Impunity KH. Tapi ternyata White Knight setelah Retribution dia harus dipaksa mundur. Karena kenapa? Karena 2 teman-temannya harus di pick off dengan cepat
Oke, dan bukan hanya itu aja Profesor KB ini adalah keuntungan luar biasa. Walaupun Max sempat kehilangan satu buah purple buff-nya. At least dia tahu kali ini dia gak bakal dikontes. Karena kenapa? Karena dari input di TKH mereka kehilangan momentum. 2 orang terpick off. Iya, dinaik rotasi untuk melakukan Yes. point kill ini emang paling optimal sih. Tapi paling menguntungkan juga sebenarnya. Dan dilakukan juga kali ini langsung Dreams-nya mencoba bertahan. Tapi kayak nggak bisa, langsung diambil sama Senpai. Dan Terlalu terlambat Rainbow kali ini gak menjawab dan bahkan ditumbangin begitu saja. Retribution udah gak ada kali ini terreset begitu saja. Dan lihat Maxia struggle Israel. Panas banget terus karena belakang depan. Dan Alex Buff yang diamankan. Ketika 2 orang harus hilang. Bikin Tronova gak punya pengawal untuk seorang Max. Ini benar-benar bahaya banget untuk tim Bigetron Alpha. Di early seperti ini mereka udah dibombardir oleh tim Impunity. Bahkan kita lihat ejector belakang kali ini kayaknya udah Scarlet Maut. Gak mau terlalu mengambil resiko karena kalau misalnya kehilangan 1 poin kembali. Ini tentu kerugian besar untuk Bigetron Alpha. No. Kalau menurut gue pribadi dari Bigetron Alpha harus coba farming terlebih dahulu. Lihat bakal diadu dan ternyata 1 buah goldnya diamankan oleh seorang Mei. Rotasi terlebih dahulu dilakukan oleh seorang Uranus di arah mid lane. Bahkan kali ini Mete bakal fokus ke arah top lane. Dan Dreams-nya masih melakukan rotasi. Di sini Dreams tidak memiliki damage yang cukup besar. Seperti dia atau Matilda jika menjadi support. Ya, Bigetron Alpha juga harus sudah mulai sadar sih bahwa mereka membawa Kaja Lunox. Combo Kalun ini adalah combo yang paling optimal untuk melakukan pick off. Sementara lawannya mereka, Luoyi Senpai, ini paling gampang untuk ngekontes hero-hero yang sangat nempel. Oke, tapi Turtle juga mulai muncul di lane of dan kali ini. Dan sepertinya Bigetron Alpha dan juga Impunity akan saling berjibaku di arah area Turtle. Yes, benar banget dan Jadi bahkan. hajar setup. Oh, coba dihajar setupnya. Max masih memegang turtle yang ke arah belakang sana dipegang begitu saja. Mete bahkan satu terakhir. Diamankan oleh seorang Max. Oh my god, kejar baik banget. Kayak sosok ke arah belakang. Kayak ternyata dipegang cukup baik. Dan bahkan dipencet dari KYY. Berhasil menambah poin untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha mengamuk kali ini. Dan Max berhasil mendapatkan 1 buah turtle dengan cukup mudah. Karena zoning out dari timnya. Lagi-lagi zoning outnya luar biasa. Ngeri sih, ini benar-benar snowballing yang baik sekali peperangan yang terjadi. Bahkan mereka mendapatkan objektif Turtle dan juga mendapatkan point kill ke arah Wiz Knight-nya. Tentu ini benar-benar suatu komplementari yang sangat baik bagi Bigetron Alpha. Iya, entah kenapa melihat Matt yang langsung mengincar ke arah backline ini benar-benar bagus banget. Dan memang Matt membuktikan bahwa dia ganteng doang, jago banget. Iya, ganteng doang, jago banget juga. Dan ternyata lihat gak berhasil dilempar begitu saja. Order Brilliance masih ada dimiliki oleh seorang Rainbow. Tapi Rainbow, ingat dia harus nunggu momentum. Jangan kayak tadi, dia pakai Order Brilliance, dia terpaksa team fight, dia gak bisa kabur. Dia gak bisa kemana-mana. Dan untuk dari itemization-nya yang cukup unik kali ini yang adalah kayaknya sendiri sih. Dia mengamankan Calamity Reaper dan dia OTW ke arah Holy Crystal. Yes, Dreams. tapi ternyata Dreams bakal coba di follow up. Checking itu ke arah belakang. Tapi ada TY dan Flicker Dreams lagi dan lagi. Mekanik yang cukup tinggi dari Dreams. Jiggle-nya dia selalu bagus banget. Bahkan Flicker di arah yang tepat dan dia tidak pernah sayang dengan Flickernya. Iya, dia yang penting kabur, yang penting nggak mati. Dan itu pastinya membuat Bigetron Alpha terutama untuk seorang Dreams mendapatkan informasi yang baik kepada teman-temannya nanti. Iya, buying Oke. time sih, buying time lebih tepatnya. Oke. Apalagi dengan jiggle yang dia lakukan, dia punya guided mau tidak mau. Inilah dia representatif dari negaranya masing-masing. Back to the game. Alright, kita back to the game. Dimana di arah top lane sana jadi turret. Impunity. 4 orang bahkan mate-nya juga harus merelakan 1 buat turret di arah top lane. Dan bakal ada race turret di arah bottom lane juga dari tim Bigetron Alpha. Ini template permainan PH. Iya, template banget, template banget. Template permainan PH. Kalau misalnya di atas kita di geng, diserang, diambil turretnya, kita ambil juga turret. Karena turret kedua itu sangatlah menentukan untuk team fight karena minionnya itu bakal mendorong. Tapi Blended Case bakal lebih memilih untuk setup karena turtle dan lihat bagaimana hasilnya. Oh, mate-nya bakal coba Jektor. ditumpa Opi Flicker karena yang salah. Wow. Tapi masih ada 1% bus sayang sekali gak berhasil diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Tapi menjadi 1 dari meta juga Rainbow harus pulang terlebih dahulu. Hoki 20 tahun sekali dipakai oleh seorang Opi di sini. Waduh, lama juga tuh. Lama juga. Karena tadi sebenarnya sempat diejektor dulu ke belakang, cuman akhirnya bisa kabur juga. Tapi itu pentingnya tidak membeli Magic Potion untuk tidak diangkat oleh ini ya, oleh seorang Jawhead ya. Iya. Ya beda ya kalau sama dia ranked publik ya. Wah, Tolong. Itu persentase besarnya harus diambil, dibeli sih. beli opposition sih fix. Potion, Magic Potion dari awal biar nggak diangkat sama Jawhead. Iya, Yes. bahkan kalau misalnya gue main sama teman-teman gitu ya, sama Talia atau sama Goni gitu, udah pasti mereka beli out potion dari awal. Wah, Magic Out Potion dari awal kayaknya
memang wajib ya kalau misalkan emang bermain dengan orang yang sangat kenal dengan kita. Oke, benar banget. Tapi lihat ternyata Max ke arah belakang sana. Aduh, Max. Tumbang begitu saja. Tidak ada pengawal sama sekali. Dreams. Rainbow terlalu jauh. Max seorang diri di arah jungle. Dan bahkan informasi yang sudah diberikan oleh seorang Rainbow dan juga Dreams. Di arah bottom lane. Matt kewalahan. Impunity kali ini bakal kesulitan dapetin satu poin tambah. Tapi Rainbow. mencoba dipaksa begitu saja. Side by Secret Madrid mendapatkan satu poin tambah. Signaling tambah. White Knight menjadi pilihan di sana. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dia masih terlalu sakit. Tapi Dreams masih ada sebuah flicker. Dan ternyata dua Dragon ke arah yang tepat. Dua Dragon berhasil melakukan Rainbow. Rainbow putar pick up di arah bottom lane. Kerugian untuk Bigetron Alpha. Oh my god. Ini bukan hal yang bagus untuk Bigetron Alpha from Indonesia. Iya, ini mereka kehilangan Rainbow, tapi dari sisi Impunity juga walaupun kehilangan Loi, tapi awalnya mereka sudah kehilangan Max. Ini sungguh membuat pertandingan di arah bottom lane tadi cukup merugikan bagi Bigetron Alpha. Dan kalau kita lihat dari segi goldnya sendiri memang nggak terlalu jauh, masih dipegang oleh Bigetron Alpha. Tapi kalau misalnya bermain seperti ini terus, bahaya sekali untuk Bigetron Alpha bisa di snowballing oleh tim Infinity. Yes, Ya benar lebih banget. tepatnya kayak Infinity Cage mereka menggunakan Granger, otomatis scalingnya bakal lebih optimal untuk di early game seperti ini. Melihat Granger juga memiliki burst damage yang lebih tinggi daripada Yunshin untuk di early game to mid game. Tapi perbedaannya kalau misalkan kita menengok dari Bigetron Alpha, mereka selalu memainkan metode late game. Balik lagi dengan peran Yunshin, otomatis di late game mereka lebih unggul ketika membawa Yunshin daripada Granger. Namun permasalahan utamanya adalah yes ini dia Ada concern. setup Lord dan bahkan dari zoning out ke arah jungle-nya. Karena mereka bawa Senpai dengan Loi, mereka bisa lebih optimal dengan adanya diversion. Ya, di late game nanti ini senpai-nya itu bakal berbahaya banget. Dia bisa bakal lebih sakit dan bahkan OP. OP bakal bisa solo pick off ke siapapun. Dreams, Lunox, ke Matt, even Matt sekalipun dia bakal bisa solo pick off. Karena tadi dia menangkap ke arah Rainbow aja dia tidak menggunakan flick out loh. Yes. Iya. Itu menurut gue yang bener-bener kayak harus dikonsisten sampai Bigetron Alpha kalau dia main terlalu late game. Sedangkan Matt kita tahu memang seorang partner cukup kuat. Tapi di arah late game itu bakal bisa kalah tapi ditarik begitu saja. TYY di arah KYY. Legal ke arah belakang. Di arah pola Waduh, Dreams. Oh my god, Dreams seorang diri bakal coba dicumbang. Tapi Wah, sama ada Sonata. Sonata. Langsung muncul jatuh dan KYY pun harus hilang. Double kill didapatkan. Ini bencana. Dimana sudah ada Lord yang pertama sudah hadir, ini tentunya harus berhati-hati lagi untuk Bigetron Alpha dalam melakukan setup penyerangan. Bumi yang berada di depan kali ini. Mencoba untuk mengganggu penyerangan dari seorang Rainbow Idol Wave Dragon, bahkan harus tumbang. 3 orang dari Bigetron Alpha. Dan saatnya untuk Impunity melakukan poke ke arah Lord yang terhormat. Bigetron Alpha, what happened? Ya ketika tadi ada di setup area Lord ternyata itu adalah 4 melawan 5. Lihat OP-nya ada di arah top lane. Dia melakukan split push sendirian. Dan ternyata kali ini lihat Dreams bahkan tidak mampu untuk mencuri Lord yang pertama walaupun masih di bawah menit ke-12 dan lihat ada diversion lagi. Hello, sneaky peaky. Dan gak ada yang ngebuka. Ini Max yang gak boleh ke Trigger arah disiplin. rumput. Trigger disiplin banget. Langsung lo memberikan informasi. Langsung ada di follow up seorang Matt. Membuka vision begitu saja. Tapi ternyata Matt kali ini adalah salah satu komponen penting. Lihat Matt yang ngebuka. Gak ada yang ngebuka. Gue yang buka deh. Gue yang buka. Karena dia masih bisa knockout strike. Masih bisa dibalikan. TY di depan sana. Dan tapi kita bakal lihat di sini Profesor. Ya, tapi sesinya dia udah punya Tignasil dari TY. Ini bener-bener kayak strong banget dan dia kayaknya bakal TW ke arah Immortal either way itu boom. Juga udah punya Oracle, Regen tambahan, NOD di sini belum terlihat sama sekali. Ranger Mas dan juga Gio. Yep. So, Bigetron Alpha benar-benar membutuhkan NOD untuk memaksa Regen HP dari Infinity Edge dirontokkan terutama untuk boomnya. Yes, bukan hanya itu aja. Orange Ball semua dimakan. Impunity KH yang kita tidak bisa lihat permainan dia seperti apa. Di game-game sebelumnya benar-benar tanpa ada data sama sekali. Dan ini adalah salah satu data yang mengagetkan untuk Bigetron Alpha harusnya ya. Bahkan menjadi data valid nanti. Yes, strategi gameplay dan bahkan dengan hero-hero yang pilihan dari tim Impunity KH membuat Bigetron Alpha terseok-seok di game yang pertama. Iya, ini kalau kita lihat sekarang Lordnya sudah mulai masuk. Oh, tadi. dilempar meter begitu saja masih ada flicker ke arah belakang dan ternyata follow up Adjustment. seorang kayak dipencet dengan cukup baik. Oh my god, pilihan terhadap seorang Loi. Max bakal coba untuk datang, dia Sonata. Oh my Soalnya. god, Kertel Mouse. Langsung didapatkan tutup momen pertama tapi tinggi kali ini tertinggal. Oh my god, ini adalah hal yang baik untuk Bigetron Alpha. Flicker ke arah belakang, mencoba dikejar. Satu buah momentum yang tidak boleh dilepaskan begitu saja oleh tim Bigetron Alpha. Ya ini adalah snowballing yang cukup baik untuk Bigetron Alpha ya. Karena mereka bisa menumbangkan 3 orang. Tersisa hanya White Knight dan juga Boom. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk Bigetron melakukan push ke arah midnya. Dan menghancurkan semua turret kalau bisa dilakukan. Betul, bukan sembarang betul. Bakal di satu buah inhibitor harusnya di-TB-in begitu saja. Lihat langsung ada Red. White Knight. Wah, ada Red. Wah, seorang Nightlife. Walaupun harus kehilangan Red.
Rainbow. Oke. Satu untuk satu baris, oke. Ditukar dengan cukup worth it. Jungle ditambah lagi ada satu buah mid inhibitor turret. Iya, ini bagus banget sih ya KB ya. Ketika mereka udah mendapatkan super minion tentunya dan juga mendapatkan junglernya. Benar. Ini benar-benar Bigetron Alpha mendapatkan momentum yang sangat baik ketika quarter terakhir. Ini trading paksa yang sangat bagus sekali walaupun memang poin killnya akhirnya didapatkan oleh Dreams. Tapi ada assist Rainbow di sana bahkan deal damage cukup tinggi diamankan oleh Order Brilliance. Membuat White Knight kayaknya harus mulai respect sama magical damage yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Namun Impunity Kids di sisi lain mereka punya dua endless battle. Mereka memiliki dua source damage, true damage yang benar-benar tinggi. Sehingga Bigetron Alpha juga udah mulai harus worry sama White Knight dan juga untuk OP-nya. Yes. Dan gue sih harap Max ini bisa lebih cepat dengan follow up ya sih. Karena jujur berkali-kali tim fight ini diselamatkan oleh para support-supportnya. Jujur. Dan Max ini dia harus cepat follow up. Kenapa? Satu kali panahnya aja itu sangatlah impact menurut gue. Sakit soalnya. Satu, dan ditambah lagi kalau misalnya dia berhasil dapetin lasit, dia bakal bisa maju, masuk ke depan. Ini kalau bisa kita lihat ya, semuanya kalau udah punya DHS dari seorang siapa namanya Max, dia ini bisa numbangin siapapun. Percaya sama gue. Karena- Karena itu Jawhead sekalipun ataupun Uranus. Karena ketika patch terakhir, ketika Mountain Choker slow effect-nya dikurangi atau dihilangkan, itu pasif untuk yang keduanya, sabetan atau panahnya juga, itu malah lebih konsisten damage-nya, lebih tinggi bahkan daripada sebelumnya. Yes. Dari 70% jadi 75%. Otomatis Nah, untuk itu. dari late game deal damage-nya sebenarnya Max ini benar-benar megang banget. Hanya saja permasalahan utamanya adalah pertanyaannya masih sama. Siapa yang bakal bikinnya Clash of Durance? Masih belum ada sama sekali. Bahkan even though itu si Halberd, kayaknya mereka benar-benar butuh untuk menumbangkan boom nantinya. Dan bener banget, gue setuju banget si Albert. Dan bahkan kalau misalnya gak ada si Albert untuk Max sekalipun, itu bisa untuk Matt. Ya, Matt bisa Bisa banget. untuk Matt, Dari karena- Deadly Blade dulu. Karena Max ini bisa dipakai Demon Hunter Sword. Karena itu bakal lebih penting menurut gue. Demon Hunter Sword ketimbang si Albert. Karena menurut gue, boom bakal bocor juga. Dari persenan total HP. Yes, bener banget. Atau Dreams juga bisa mengamankan NOD juga sebenarnya. Bisa. Bisa juga. Dan Karena belum ada sama sekali di tim Bigetron Alpha. Rainbow sih, NOD juga bisa. Tapi soalnya Rainbow kayak, tadi dia langsung ngarah ke Divine Glaive soalnya. tiga item pertama kan. Ya, 3 item pertamanya langsung Divine Glaive juga salah satu. COD LT, tapi kali ini ternyata di arah bottom lane ada knockout setelah dikeluarkan. Rainbow masih mencoba mengawal, ada Kaye di sana. Namun kalau masih seorang OP, Wave Dragon telah dikeluarkan. Tapi dan ternyata Max- ditukarkan seorang Max dari di pertukaran bola cukup adil untuk Bigetron Alpha. OP ditukar Max. Baik banget ternyata rotasi dari Impunity Kesa bakal Kaye harus mundur terlebih dahulu. Rainbow tertinggal seorang diri, tak ada yang menemani. Harus coba dipaksa. White What a Knight. brilliant, White Knight menjadi pilihan. Oh my god, what a play from Rainbow. Tapi sayang kurang. sekali. Gagal. Satu hit kepada seorang Knight. Man mencoba memaksakan White Knight masih bisa kabur. Masih coba di follow up. Dream Chat terlalu lama. Mencoba menjemput seorang Matt dengan wedding win-nya. Dan bahkan kali ini dijemput Q. Ada langsung coba untuk mundur nang. Akhirnya mereka bisa kabur dan tanpa ada yang kehilangan nyawanya kembali karena Max sudah harus tumbang. Sedangkan ketika Max tumbang, Lord yang kedua, Lord yang enhance sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down juga. Ini agak sedikit berbanding terbalik jauh ketika ada Max dan juga Brans. Iya. Biasanya pas pam Brans, bahkan di sini di Bigetron Alpha sama sekali gak ada yang mengawal Max. Bener-bener gak ada yang mengawal Max sama sekali. Iya, ini benar. Satu orang pun gak ada, Gio. Benar, aku setuju banget. Ditinggal sendirian di mid. Yes, benar banget. Tinggal sendirian saja. Dream juga di depan sana. Ada seorang Kaye, tapi ternyata dilempar ejector. Matt sudah memberikan vision. Montesor karena dikeluarkan. Matt membuka. Knockout strike gak kena. Masih coba Dreams di arah kanan. Ada Kaye di arah atas. Coba untuk menunggu. Siapa yang bakal dia tarik di kemudian hari. Iya, masih melakukan setup kembali sebelum nantinya akan melakukan poke ke arah Lord yang Dari Nasmi. kedua. Ada Rinasmi di sana. Ada Rinasmi. Dari Nasmi. Nahan Lord ya kan sampai Itu dia setengah, loh. sampai seperempat, ntar dihabisin sama junglernya. Sebelum orang-orang itu gue sih yang lihat dia dulu ya. Mungkin ada yang lain gue gak lihat ya. Tapi Rinasmi Tapi ya. emang dia yang paling mencolok sih. Dia yang paling mencolok, Di selalu. winning atau under condition, dia selalu melakukan hal tersebut. Iya. Dan bahkan kali ini Dreams kayaknya nggak boleh berada di situ terlalu Mountain lama. Choker. Ditarik begitu saja dan ternyata nice. Dia. boomnya langsung hilang. Dia percaya diri akan ada damage dari seorang yang udah di event Glam. Nambahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha. Kali ini di arah bottom lane. OP mencoba untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret. Nggak ada yang melihat. Inhibitor di arah bottom lane. Oh Kaja pun harus pulang begitu saja. Kaye is kami tapi sepertinya nggak cukup untuk memberikan damage. Bahkan bakal bisa di solo kill oleh seorang OP. Dan gua bilang solo kill bisa dilakukan oleh seorang OP. Seperti yang udah gua duga. Karena apa? Kaye nggak punya defense judgment. Benar banget, dan kalkulasi damage juga terlalu over. Apalagi kalau misalkan melihat Sebelumnya. dari damage OP, dia pakai 1v1 yang High high and and dry. dry. 6% tambahan, head
tas Endless Battle itu bukan damage yang kaleng-kaleng. Dan bahkan dipakai sama Chow yang ketika ada 100 km yard ya. Dia bisa 100 keluar. km yard. Asik, iya. 100 ya, 8 yard. Salah. 100 km. Jauh banget hawanya. Gitu. Atlet lau. Ada Dream di depan sana, 8 ejector semua masuk, Max di depan bersama dengan seorang Remo ke arah belakang. White Knight yang langsung mundur, merelakan seorang TYY yang bukan KY. Dipaksa sepertinya dia bakal memilih apapun, siapapun yang didapatkan. Bakal dapatkan immortality-nya, gak pecah. Wanit dan akhirnya ada Matt, knockout strike dikeluarkan. Ternyata miss dan ternyata seorang TYY lagi-lagi memakai hokinya untuk 1000 bulan ke depan. 1000 bulan. Itu berapa tahun Gio? Banyak. Banyak. Bener, nggak salah. Banyak Tapi- waktuku bersamamu. Wow. Wind of Nature juga sudah diamankan kali ini untuk menghindari damage dari White Knight. Apalagi kalau misalkan untuk 2 detik Max mungkin bakal bisa memanfaatkan hal tersebut. Untuk sekarang di menit 18 sudah mulai set up dan bahkan juga dari segi build damage Big Drone Alpha lebih berhati-hati. Mereka sadar bahwa Impunity Key Edge mereka sangat mengandalkan OP dan juga White Knight. Untuk di momen kayak gini Senpai malah kesulitan untuk menangkap dengan dispersion dan juga rotation. Oke, tapi ternyata di ke arah belakang sana bakal lebih sulit pergerakannya. Memenang membuka sedikit demi sedikit. Bahkan di sini Impunity KS mereka melakukan semuanya mencar sama sekali. Dan bahkan Wahinatnya di belakang. Nggak ada yang bisa menyentuh. TYY di depan sana. Dan buka vision sedikit demi sedikit. Tapi ternyata ada cutting minion di 2 lane yang sama. Satu lane yang sama dengan 2 orang yang berbeda. Mat incoming. Mat dan Mantis juga kami seorang. menuju ke arah belakang. Flanking diberikan informasi. Dream is kami dengan circling ke arah belakang sana. Langsung belakang sana. Dapatkan. Nice. Opaikan. Dengan Nice. transfer yang bagus. 1 poin diamankan. 1 hilang. Boom di depan sana. Tapi cowoknya melihat. Rainbow Secretal Maut. Ada orang melihat. Guiding Wood Opi. dilakukan. Dan masih selamat. Order Billion save the day. What a play dari seorang Rainbow. Tidak terpick off dari seorang Opi. Dan Opinya kali ini sekarang Maut mencoba dikejar oleh seorang Matt kali ini. Tapi Opi lebih cepat untuk berlari. Cukup sulit untuk Matt mengejar seorang Opi kali ini. Oh, bukan hanya itu aja OP-nya, gocekannya mau. Dan bahkan dia melakukan flanking, dia masih mau ikut fight. Dia mau team fight, karena dia tahu dia masih cukup besar dikeluarkan. Dan bahkan Bigetron Alpha tidak mendapatkan Lord-nya. Walaupun dia mendapatkan 1 TYY, tapi ternyata Lord-nya masih ada. Dan bahkan Professor Bloody Wings. Blood Wings. Hanya untuk solo pick off ini bener-bener matang banget dari kayaknya. Dia tahu bahwa dia menggunakan magic worship. Otomatis dia membutuhkan deal damage yang cukup tinggi. Untuk langsung memberikan efek burning ke arah teman-teman dari Infinity Key Edge. Dan lihat bagaimana healing damage ke arah Lord-nya. Mereka shock dulu dibuka. Dan lihat bagaimana Retri Warkop dilakukan oleh seorang Miss. Bahkan Lord-nya diamankan oleh seorang Uranus. Double cancellation. Retri para Retri dari KYY kan memaksakan Ivan Judgment. Ivan Judgment berhasil melakukan white tank-nya. Satu yang terakhir menyelamatkan seorang Rainbow. Kayak Buntuma. Killing sudah didapatkan tapi ternyata Bapak Lord-nya terhormat diamankan Uranus. Tapi kali ini Lordnya udah mau coba ditahan aja sama seorang Matt. Karena sebenarnya dibilang rugi nggak terlalu rugi. Dibilang rugi juga ya lumayan. Rugi, ini rugi. Walaupun dia dapat minionnya. mainan, ini rugi. Super minionnya. Karena itu bisa membuat Impunity KS membalikan keadaan. Tadinya dia kalah. Iya, Kali iya. ini dia bakal lebih normal lagi. Oke, gue punya super minion. Kita bisa reset ulang. Kita bisa balikin keadaan. Dan ini gak bagus untuk Bigetron Alpha. Cuman ada poin positif dari Bigetron Alpha ketika mereka bisa mengeliminasi seorang Weak Knight di sini. Untungnya dapat Kalau Weak Knight. kasus yang gak ada White Knight tadi gak di follow up sama KYY, Iya. itu Iya. bakal sulit banget. Beda cerita tuh. Itu kalau nggak ada double recall cancellationnya kayaknya bakal langsung diamankan sama Infinity Key Edge harusnya. Mereka bakal langsung strike push dari mid and then mereka bisa mengembalikan keadaan dengan cepat. Namun gara-gara tadi 1 buah Ring of Order ini benar-benar sangat mengganggu sih untuk dari teman-teman Infinity Key Edge melakukan recall. Bahkan kayaknya tadi aja udah tumbang. Iya. Kayaknya udah tumbang. Itu kalau nggak ada Rainbow Save the Day. Rainbow gila Nih, tuh. nih ya, kita lihat ya di sini ya replaynya ya. Ini Wajan udah recall segala macam. Kayaknya dapat. Kayaknya emang di follow up. Ya kan? Tapi lihat ada immortality. Divine Das, Judgment. pecah. Itu udah dapat immortality, masih dapat killing spree. Kalau nggak ada Rainbow, itu kasusnya beda banget. Dan bahkan dari bottom lane masih ada sayap untungnya. Dan coba follow up. covernya. Sayangnya cukup baik dan covernya cukup baik. Akhirnya kali dilakukan oleh Sandrin. Oh bisa kartu mau. Dilakukan ke arah belakang. Max seorang diri. Gak ada pengkawalan. Nice. Nice. Mati. Dan bahkan di arah belakang sana. Tanya juga Artuma immortality sudah pecah. Menuju ke arah seorang Senpai. Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Senpai mau kemana Senpai? Gak boleh pulang Senpai. Opi juga nggak bisa pulang Iya. kalian harus berlari dengan cepatnya. Senpai bahkan meng-cancel recall-nya. Dia tahu posisi ini nggak bagus banget untuk dia melakukan recall. Tapi kalian teman-teman dari Bigetron Alpha tidak mampu untuk mengejar ketertinggalan mereka. Movement speed dari Opi sangatlah tinggi.
dan bahkan masih dikejar. Apakah bakal connect enggak sih kayaknya? Gareth Wing Banget, Opi. Jangan sampai overcommit karena Windtalker deh kayaknya. Windtalker ya? Dia punya Endless Battle kan, tambahan movement speed juga di Itu situ. Windtalker deh feeling gue. Oh, dia beli ROM item Shadow Mask. Shadow Mask. Pantes lari kenceng banget. Udah larinya kencang, ngilang tiba-tiba. Dan Nggak kelihatan. Kaye juga punya Shadow Mask kali ini. Benar. Tapi kalau menurut gue pribadi ini Max harus berhati-hati. Max gak boleh offset sama sekali karena ternyata Max ini apa yang bisa gue bilang dreamsnya itu harus mau gak mau merelakan Max untuk tidak bisa dikawal. Tapi nanti kalau misalkan tadi inisiasi dia. Tapi kalau misalkan Iya. tadi di momentum di bawah itu dapat highlight atau replay, aku notice satu Oh hal my di mana God, Gareth dipaksa Wing-nya. nih macam Sebentar, penerbangan kali ini. dilempar, diselamatkan oleh TYY. Kaye menarik tapi diselamatkan oleh TYY dan bahkan Chaos Assault gak bisa menembus jantung Enggak. pertahanan dari Uranus. Jaraknya terlalu Ya, jauh. Terlalu jauh jaraknya. Dan kalau kita lihat memang kali ini dari segi minionnya udah masuk ke arah 3 lane-nya. Tadi Profesor, yang Profesor lihat tadi pas ketika si Max bisa menumbangkan seorang Weak Knight. Itu benar-benar bagus sekali. Sebenarnya poinnya bukan di ini sih, bukan di meninggalkan Max-nya, tapi Iya, aku setupnya. lebih mematangkan setupnya kayak Rainbow itu benar-benar dikasih Guided Wing untuk setup mundur ke belakang. Dan- Kalau enggak itu White Knight dapetin Rainbow, dia dapet killing spree. Dan satu lagi, itu Dreamsy benar-benar fokus ke White Knight. Iya. Dia lempar Sirking Eagle-nya benar-benar ke seorang Granger. Grangernya udah di tengah segala macam kan kalau ditabrak tuh buyar dikit ya. Buyar. Yang samping-sampingnya yang buyar. Samping-sampingnya buyar. Jadi masuk dan bahkan Rainbow udah minum jus blueberry sepertinya di arah top lane sana. Dia bisa menumbangkan Oh ini blueberry ya sekarang ya? Iya blueberry. Oh gitu. Bukan bubblegum ya? Bukan bubblegum lagi. Bukan taro. Ngerinya nanti kalau bubblegum jadi gum. Oh. Waduh, emang 3 tambah detik. damage tuh. 3 detik untuk Lord datang, Profesor dan juga Oji. Selamat datang Bapak yang terhormat di Lane of Yes. Dawn kali ini dan bahkan di setupnya oleh para pemain dari tim Impunity KH. Dan di game yang pertama ini udah mulai lumayan seru banget. Bahkan deg-degan 24 menit. menuju ke 24 menit. Mereka masih bertahan di arah bottom lane sana. Boom lagi dan lagi dia masih butuh satu buah Regen. Masih butuh buah Jackson. pasir. Dream ke arah belakang. Immortality dibuka. Ada Kaye di sana. Kaye kemudian telah dilakukan. Oh, Dan ternyata nice. diambil begitu saja. Nggak berhasil. Ren memberikan damage. Ternyata Lowinya yang menyelamatkan hari dari White Knight. Nice Dipecat banget. sementara Obi. Ditungguin. Nice. Ditungguin. Trigger di save lane from Kaye. What a play banget dari tim Megatron Alpha bisa menumbangkan satu orang OP dan kali ini boom menjadi target berikutnya sudah ada Rainbow kayaknya dan juga Max. Damage-nya. Halo, surprise mother father kali ini. Ini pasti mati. Iya pasti. Pasti, Take pasti. out ke arah Pasti, belakang Dai. juga Immortalnya masih ditahan. Tapi lihat Tuh, play lihat. time-nya. Dikasih Udah ball sakit. lightning slow effect dan bahkan gak bisa kemana-mana. Dipanancus begitu saja. Iya. Langsung hilang ditabrak Kaye. Tapi Dreams-nya sedikit demi sedikit coba untuk menyicil. Akhirnya Mat datang. Dreams membuka vision. Mid di tengah udah mulai jalan. Dan para pemain dari tim Impunity KH gak ada yang berani way. mendekat sama sekali. Monster Ini Shocker. momentum snowballing untuk Bigetron Nava. Permainan yang bagus dilakukan oleh tim Bigetron Nava. Membalikan keadaan yang cukup sulit. Yang cukup berat harinya untuk tim Indonesia. 25 menit yang dilakukan Megatron Alpha. Perlahan demi perlahan membuahkan hasil positif untuk Megatron Alpha. Setelah mendapatkan Lord yang ketiga yang sudah enhance tentunya. Tentunya ini juga untuk Lord akan segera masuk ke arah mid lane untuk memporak-porandakan base terakhir milik Impunity. Bahkan KH. menarik sekali ketika melihat item dari Max-nya. Dia sadar bahwa dia terkena deal damage yang cukup tinggi dari White Knight. Makanya dia bikin Beast Killer di sini. Mengadu Beast Killer dari White Knight. Dan jangan lupakan juga dia punya Winter Truncheon. Ketika nanti dia di ejector. Dan ketika momentum yang gak ada Traceless, kayaknya dia bakal menyelamatkan diri dengan satu buah timing dari Winter Truncheon. Alright, itu bukan hanya itu aja. Lihat kali sini itemnya udah mulai full semua. Bapak terhormat sudah menuju ke arah base, menuju ke arah mid lane. Coba Yang di top lane dikawal oleh seorang man. Bakal fokus Montek Soccer telah dibuka menuju ke arah belakang. Masih coba ditahan karena dua lane bakal dipush secara bersamaan. Yang tidak punya Immortality dan bahkan para pemain dari tim Impunity KH kali ini baru aja maju lagi. Lihat ada OP, ada Sinumas, tapi ternyata gak maksimal. Fokus ke arah belakang. Dan Sonata, Dreams mereka masih menungguin super minion dari top lane sana supaya 3 inhibitor harus hilang secara bersamaan. Nice. Para pemain dari tim Impunity KH bakal coba untuk bertahan. Dan sudah mengekang satu orang. Jatuh. Dilempar begitu saja. Brita dulu pun. Max menjadi pilihan. Oh, itu dia. Winter Truncheon detik. Bahkan kali ini satu harus tumbang. Membalikin keadaan. Max. Max mencoba untuk bertahan. Mencoba mengejar. Seorang diri tadi menemani di flicker begitu saja. Ternyata dipaksa. Masih ada pasif yang dikeluarkan. Oh, Guided Wing-nya. Dan ternyata Max masih bisa bertahan kali ini. Max dapat. Lihat kombinasi antara dua kembar Tachibana. Keren banget. Killing spree. What a play dari seorang Max bersama
serta dengan Rainbow bahkan Dreams yang mencoba untuk mengcover pergerakan dari Max yang dikejar-kejar kenapsuan oleh seorang Boom. Bahkan 3 orang harus tumbang. 2v4 situation di depan sana. Windtalker ditukarkan begitu dengan Winter, tapi kali ini lihat bagaimana Bigotron Alpha coba untuk memanfaatkan mereka punya minion. Langsung ke dalam. Dipaksa. DCC. Tim Indonesia fokus satu karena BCK kemudian apa terjadi ini. Senpai, bye-bye. Bye-bye, Senpai. Harus mengakui kekuatan dari tim Bigetron Alpha. 1-0 kemenangan perdana untuk Bigetron Alpha.